Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita menaungi kita semua di tempat ini. Mari bersama-sama, masih bersama dengan ibadah online, kita akan bersama-sama beribadah. Bapak Ibu, persiapkan anak-anak kita, persiapkan hidup kita, untuk kita boleh memasuki ruang hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian. Saat indah ku berada denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus.
Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau boleh membawa kami beribadah bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau menyiapkan hidup kami, memuji meninggikan nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita tetap bersuka cita Bapak Ibu ya. Sekalipun saat ini kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian, aku ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Saya percaya Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu mungkin ingin berada di
di tempat yang tinggi. Tuhan membawa kita ke tempat yang tinggi. Tetapi ingat, di tempat yang tinggi tekanannya lebih besar. Kita akan dibawa di dalam masalah yang besar. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Allah yang besar. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Kita siap naik kelas, kita siap diuji. Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Yesus. Sebab Tuhan kita yang memerintahkan dan Dialah Allah yang akan membawa kita ke dalam kemenangan yang besar. Haleluya.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian baru ini mengajarkan kita untuk membawa hati kita, hidup kita, percaya bahwa kebangkitan besar pasti akan terjadi. Dan ketika kebangkitan besar itu terjadi, saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sky.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah memuji Tuhan, saya yakin dalam setiap pujian kita Allah memberkati kita dan rohnya ada di dalam setiap kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, bersama-sama kita rendahkan hati. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kita, setiap pribadi untuk firman ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan menegur kita jika kita melakukan kesalahan. Mengingatkan kita. Mari Bapak Ibu satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk kasih sayang Tuhan, untuk semua yang sudah Tuhan beri dan lakukan buat hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Tiba saatnya bagian ini untuk kami bersama-sama, kami rindu diberkati oleh firman Tuhan, kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan, kami rindu berkemenangan saat kami mendengar firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Hamba yang kecil ini Tuhan, hamba tidak mampu tanpa kuasa-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pagi ini Roh Kudus bekerja pada hamba. Dan apa yang disampaikan adalah pesan Tuhan kepada setiap pendengar yang menikmati ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap dengar dan siap diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat hari-hari ini bagaimana COVID-19 ini sungguh mencengkeram dan efeknya luar biasa. Ya, sudah 2 negara di Asia yang hari ini mengalami krisis ekonomi. Singapura, Korea Selatan. Betapa virus ini dampaknya luar biasa ya bagi ekonomi dunia. Dan beberapa pengamat menyampaikan beberapa negara akan mengikuti Singapura, akan mengikuti Korea Selatan. Beberapa negara akan mengalami krisis yang sama. Oleh karena pertumbuhan ekonominya yang mengalami minus. Bapak Ibu yang terkasih, mari siapkan diri kita untuk segala apa yang akan terjadi. Karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil untuk rencananya. Saya percaya bahwa kehidupan orang percaya ada di dalam tangan rencana Tuhan. Ya, saya membaca dan saya melihat akan membagikan kepada Bapak Ibu yang terkasih apa yang terjadi dengan krisis yang terjadi dengan kota kita, dengan bangsa kita. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa krisis ini akibat COVID-19 ini banyak perusahaan yang merumahkan dan mem-PHK. Saya membaca dan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat 5.348 pekerja ya sampai bulan April. Mereka yang di PHK jumlahnya 5.348 orang. Ya, dari 210 perusahaan ya akibat pandemi virus corona. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibu Gubernur kita. Beliau menyampaikan ini. Selain itu karyawan yang dirumahkan mencapai 32.365 dari 555 perusahaan. Ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa turut prihatin dengan keadaan yang seperti ini, dengan apa yang terjadi dengan kota, dengan bangsa kita, ya. Beliau mengatakan tidak ada yang mengingini ini terjadi, tetapi semua ini di luar kendali kita sebagai manusia. Ya, tidak hanya berat untuk para buruh, tetapi juga pelaku usaha. Ya, semua merasakan dampaknya. Ini yang disampaikan oleh Ibu Khofifah, ya, selaku Gubernur Jawa Timur. Ya, dan mengalami seperti ini. Kita boleh melihat bersama-sama bagaimana gereja turut ambil bagian. Ya, gereja menjadi kepanjangan tangan Tuhan
Ya, banyak organisasi-organisasi Kristen, gereja-gereja membagikan sembako kepada masyarakat. Ya, bahkan ada beberapa gereja yang membuat pasar murah yang sampai hari ini masih berlangsung di minggu-minggu ini. Membantu jemaat dengan pasar murah, beras murah, gula murah. Untuk membantu ekonomi jemaat yang mengalami krisis hari-hari ini. Ya, kita akan melihat apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini dari sebuah kisah yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah tentang seorang janda dengan minyaknya. Bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, menolong seorang janda, sebuah keluarga yang mengalami krisis yang luar biasa. Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Perlu juga kita contoh dilakukan oleh gereja. Ya, saya akan membacakan, dan kita akan baca bersama-sama 2 Raja. Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapkan Alkitabmu, HP-mu, ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan. Dengar baik-baik. Judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau dan anak-anakmu. Krisis yang dialami oleh keluarga seorang janda dari seorang imam. Imam meninggal, seorang hamba Tuhan meninggal, dan keluarga ini terbelit utang, dan hari itu mereka mengalami krisis. Lihat di ayat yang pertama. Ya, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Betapa beban berat yang harus dipikul oleh seorang ibu. Seorang janda memikul beban hutang yang sangat berat, sehingga barter akan digantikan oleh kedua anaknya untuk menjadi budak. Maka dia datang kepada abdi Allah. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Ya, krisis dalam sebuah rumah tangga. Ya, saya mau katakan seperti ini. Krisis melanda seseorang tanpa pandang bulu.
termasuk juga keluarga-keluarga Kristen dapat dan bisa mengalami krisis. Krisis terjadi saat kita tidak bisa beradaptasi dengan masalah dan tidak tahu cara menghadapinya. Dengar baik-baik, krisis terjadi ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan masalah itu. Dan kita tidak bisa atau tidak tahu caranya bagaimana supaya masalah ini dapat aku hadapi dan aku menyelesaikannya. Krisis keluarga terjadi saat harapan dan kebutuhan sudah tidak kita dapatkan dari pasangan kita. Bapak tidak mampu memfungsikan dirinya sebagai seorang bapak. Ibu tidak mampu memfungsikan dirinya sebagai seorang ibu. Demikian juga dengan anak, maka terjadi krisis di sana. Ketika setiap keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya, maka pasti terjadi krisis. Dan yang kita baca pada pagi ini, kita belajar bagaimana keluarga ini mengalami krisis ekonomi. Ya, mereka terbelit dengan utang. Dan ancamannya kedua anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Tetapi keluarga ini, janda ini datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada abdi Allah Elisa. Dia datang, dia menyampaikan isi hatinya. Kita akan baca kembali di ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri Nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Bukan hanya mengadukan, tapi di sini katakan sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Satu yang harus saya garis bawahi, bahwa orang hidup takut akan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, tidak lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas dari krisis. Tapi ketika orang takut akan Tuhan, ketika seorang pribadi hidup takut akan Tuhan, saya pastikan selalu ada pertolongan Tuhan, itu janji Tuhan. Dan itu digenapi. Elisa mendengar itu. Apa yang dia katakan? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana Elisa mampu menolong keluarga yang mengalami krisis ini, menolong secara tuntas. Ada hal-hal yang patut kita tiru. Gereja mengambil peran dengan membantu keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Gereja kita pun melakukan itu, membagi sembako kepada jemaat dan beberapa orang di sekitar kita. Tapi itu membantu sementara dan tidak mengentaskan mereka. Bantuan itu kadang menimbulkan ketergantungan mereka kepada bantuan kita. Tapi ingat, tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang abdi Allah ini. Dia berkata, ayo apa yang ada padamu, apa yang bisa aku lakukan, apa yang ada padamu. Ya, Elisa berkata seperti itu, apa yang dapat kuperbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya, apa yang kamu miliki, apa yang kau bisa, apa yang kau mampu, katakan itu kepadaku. Elisa ngomong seperti itu, maka berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ketika saya membaca ini, saya teringat mujizat Tuhan. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, dimulai dari apa yang ada pada mereka. Sehingga mujizat terjadi karena sebuah persembahan kecil yang ada pada mereka. Demikian juga dengan perempuan ini. Ya, dia berkata hanya minyak dalam buli-buli. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Ingat, keluar. Bersama-sama mereka bekerja keluar dari segala tetanggamu. Minta kepada tetanggamu bejana-bejana kosong. Pesan Elia,
bekerja secara maksimal. Pesannya adalah jangan terlalu sedikit. Ayo kita lakukan segala sesuatu dengan maksimal, jangan gampang menyerah. Dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nggak mampu, sudah maksimal aku. Padahal kita bisa melakukan lebih. Itu yang diperintahkan Elisa kepada perempuan itu dan keluarganya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu malas, jangan terlalu banyak sambat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pertama, jangan malas, bekerjalah, berusahalah. Apa yang engkau bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang engkau mampu lakukan dengan segenap hati, jangan gampang menyerah. Berikutnya adalah sepakat atau bersehati itu penting di dalam sebuah rumah tangga untuk mampu mengatasi krisis. Ada kerjasama antara ibu dan anak-anak itu. Yang meminta bejana-bejana kosong bukan hanya perempuan itu saja, tapi anak-anaknya ikut. Mereka pergi keluar mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Seberapa mereka dapat, seberapa mereka mampu dikumpulkan itu di dalam rumah, dimasukkannya dan ditutupnya pintu. Lalu minyak yang ada di buli-buli miliknya tadi, yang tidak banyak itu dituangkan kepada bejana-bejana kosong. Sampai bejana-bejana itu penuh semua. Ada kesehatian, ada kesatuan, ada kerjasama atau unity yang diperlukan untuk bersama-sama kita lepas dari krisis. Bapak Ibu yang terkasih, sepakat perlu. Maka Filipi 2 ayat 2 coba kita baca. Haleluya. Maaf, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ingat, di dalam satu keluarga itu harus satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Kesehatian diperlukan dalam sebuah keluarga untuk lepas dari masa krisis. Anak-anak harus sepakat dengan orang tua. Ada peribahasa, dipikul bareng. Ya, berat sama dijinjing. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bersama-sama. Kesehatian, kerjasama itu penting. Itu perlu di dalam sebuah keluarga untuk mampu lepas dari masa krisis. Berikutnya, pergilah perempuan itu setelah dia melihat semuanya sudah penuh. Ya, bejana-bejana itu sudah penuh, kemudian masuklah, tutuplah pintu dan engkau akan anakmu masuklah, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lihat, anaknya mendekat, ibunya menuang. Mereka mengumpul, mana yang penuh dipinggirkan. Mereka terus lakukan itu sampai semuanya penuh. Ada unity, ada kerjasama, ada kesepakatan. Setelah itu apa yang dilakukan? Kembali dia datang kepada hambanya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Pelajaran yang kita dapat, ketika keluarga sudah sepakat, keluarga mampu bersehati satu tujuan, mampu lepas dari masalah itu. Dan dari segi penolong, Elisa
menolong, tidak separuh-separuh. Tidak membuat kebergantungan. Dia menolong tapi ada kerjasama antara yang ditolong itu. Tidak menimbulkan ketergantungan. Maka Elisa berkata, pergilah, jualah, bayarlah hutangmu dan lebihnya itu, hidupnya dari lebihnya itu. Ya. Kemudian perempuan itu memberitahukannya, saya ulangi, kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dia menjual minyak itu, dia membayar hutangnya, dan ada lebihnya. Elisa ngomong, hiduplah dari kelebihan. Itu maksudnya apa? Dia disuruh bekerja dari hasil jual minyak untuk membayar hutang, dia ada lebihnya. Dia bisa memakai itu untuk kembali membeli minyak-minyak dan menjualnya lagi, maka ada jalan keluar. Ya. Mereka mengusahakan kembali modal yang sudah diberi lebih oleh Elisa itu. Hiduplah dari lebihnya. Maksudnya sisa uang tadi, pergunakanlah itu untuk hidupmu. Pergunakan uang itu untuk hidupmu, untuk menghidupimu. Bukan dihabiskan, tapi untuk menghidupimu, menjadi modal. Dia untuk kembali, dia bisa, karena minyak yang tadi sudah habis, dia bisa kulaan minyak, dia beli minyak di orang lain dan dia bisa jual, dia bisa buka usaha. Lihat. Apa yang dilakukan Elisa, bantuan yang dilakukan Elisa tidak membuat orang ketergantungan, tidak membuat orang malas, tapi malah membuat mereka lepas dari krisis itu. Itulah yang hendaknya kita contoh sebagai gereja. Tidak hanya menolong dan membuat mereka ketergantungan, tapi gereja mampu memberi solusi terhadap krisis yang terjadi kepada jemaat. Gereja menjadi jawaban bagi jemaat. Gereja menjadi jawaban bagi keluarga. Dan gereja menjadi jawaban bagi kota. Mari Bapak Ibu yang terkasih jemaat Ebenezer. Kita berpikir bersama-sama apa yang kita bisa lakukan untuk jemaat yang lain. Untuk kota kita. Tidak cukup hari-hari ini kita berdoa saja buat kota kita. Buat bangsa kita, tetapi ada sesuatu yang perlu, yang harus kita lakukan. Paling tidak kita tidak menjadi beban buat orang lain. Paling tidak kita tidak menjadi beban buat negara, supaya negara kita tidak mengalami krisis seperti Singapura dan Korea Selatan. Ayo, ada yang perlu kita lakukan. Jikalau hari-hari ini engkau mengalami krisis, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh seorang janda tadi. Ada kesehatian di dalam rumah tanggamu. Ada tujuan yang jelas di dalam rumah tanggamu. Keterbukaan dibutuhkan dalam sebuah keluarga untuk menang melawan krisis. Terbuka, komunikasi yang baik. Kerjasama, kesatuan hati. Mereka lepas. Dan gereja hendaknya menolong seperti memberi jalan keluar. Seperti apa yang dilakukan oleh Elisa. Bukan membuat orang lain ketergantungan, mereka malas. Alah, aku terima jatah tiap bulan. Tidak. Mereka bekerja dan menghasilkan sesuatu dari pekerjaan. Dan mereka tidak ketergantungan dengan bantuan itu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman yang sederhana ini boleh kita tangkap benar-benar. Dan kita mampu melakukannya. Gereja harus menjadi jawaban bagi setiap masalah-masalah keluarga. Bukan hanya menolong, tapi mengentaskan dari masalah itu. Kiranya Tuhan sumber segala hikmat memberi hikmat kepada hamba yang sederhana ini. Untuk hambamu boleh melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi sidang jemaat. Bersama-sama Bapak Ibu, saya tidak mampu melakukan sendirian. Kita perlu bergandengan tangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak memberi lapangan pekerjaan kepada teman saudara kita.
yang hari ini dirumahkan atau di PHK. Mari bersama-sama kita berpikir dan melakukan sesuatu supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Mari tundukkan dirimu. Kita berdoa bersama-sama. Pejamkan matamu. Dan biar Roh Kudus akan berkata-kata lebih. Apa yang terjadi dengan keluargamu hari-hari ini? Apakah engkau mengalami krisis? Apakah engkau mengalami krisis keuangan? Hari-hari ini engkau ada dalam masalah yang begitu berat. Firman Tuhan katakan, bersehatilah dengan seisi rumahmu. Miliki kesatuan hati dan berusaha lebih lagi. Dan andalkan Tuhan, minta petunjuk Dia. Dan jikalau hari-hari ini engkau ada yang terbeban dengan saudaramu, dengan tetanggamu, dengan teman, dengan sahabatmu. Engkau melihat temanmu, sahabatmu hari-hari ini mereka mengalami krisis. Biarlah engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk saudaraku? Apa yang bisa aku lakukan untuk temanku, untuk sahabatku? Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan. Kiranya gereja kita boleh menjadi penolong. Gereja kita boleh menjadi berkat. Dimulai dari setiap orang yang mau mengambil bagian ketika engkau dengar firman ini. Hidupku untuk menggenapi firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan pesan ini. Sungguh hamba-Mu tidak mampu, sungguh hamba-Mu tidak bisa. Tapi aku percaya Roh Kudus akan berbicara lebih kepada setiap pribadi, setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar firman ini. Mereka akan dibukakan mata hatinya, mereka diberi hikmat sehingga mereka memiliki terobosan-terobosan. Hamba percaya, hidup orang percaya, hidup jemaat Tuhan ada di dalam rancangan Tuhan yang indah, yang mulia. Hamba-Mu berdoa buat setiap sidang jemaat. Kiranya mereka mengalami keberkatan dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Biar kami memiliki kesehatian, keluarga-keluarga memiliki kesehatian. Tidak egois, tapi kami sungguh-sungguh memiliki kesatuan hati di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, kasih anugerah Tuhan limpah atas sidang jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu Ebenezer ya Bapa. Kiranya gereja Ebenezer, hamba sebagai gembala jemaat, memberi hikmat kepada hamba-Mu untuk apa yang harus hamba kerjakan, lakukan di masa-masa krisis ini. Untuk mampu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong setiap sidang jemaat. Dan kami bersama-sama mampu melewati masa krisis. Bahkan kami menang bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kiranya kami tetap melekat erat kepada Tuhan. Dan kami mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh sukacita yang luar biasa pagi ini. Kita beroleh kemurahan dan berkat Tuhan yang baru setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan pujian, dengan firman. Dan saya yakin setiap keluarga kita akan mengalami kemenangan. Keluarga kita akan mampu mengatasi krisis ini. Aku percaya bahwa berkat-berkat Allah dicurahkan atas setiap keluarga. Dan kita mengalami kebangkitan besar oleh karena Tuhan Yesus yang selalu ada dan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan beri dan lakukan buat hidup seluruh sidang jemaat-Mu. Memberkati setiap tangan yang sudah terulur memberi persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka. Demikian juga yang hari ini mereka belum mampu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku percaya Tuhan mengerti kebutuhan mereka. Dan aku percaya Tuhan, kiranya rahmat dan berkat Tuhan terus mengalir bagi setiap keluarga-keluarga Ebenezer. Diberkati anak cucu menantumu, diberkati seisi rumahmu, diberkati usaha pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, lakukan. Tuhan Allah menyertaimu dan membuat engkau berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka tengadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.